biar lebih memudahkan ngebersihinnya sob. Halo sobat-sobat semua, kembali lagi dengan saya Lutfi di channel Kopi Lunak. Video kali ini saya mau bersih-bersih alat ya. Salah satunya adalah mesin penggiling kopi atau grinder kopi ya. Kalau di video sebelumnya saya tunjukin cara untuk melakukan kalibrasi. Nah, video kali ini saya mau tunjukin ya pada sobat semua gimana cara merawat atau membersihkan coffee grinder yang kita miliki ya, biar lebih awet, biar lebih hasil gilingannya akan tetap halus dan konsisten ya. Dan seperti apa? Yuk kita lihat. Kita akan coba ya, siapkan dulu beberapa yang harus kita siapkan, beberapa alatnya. Blower ya, blower manual seperti ini, dan juga ada obeng ya. Sesimpel ini sih. Terus juga ada kuas ya. Kita akan mulai aja dengan kita buka dulu bagian bautnya. Jadi dia tuh ada beberapa baut ya. Kalau baut depan ini memang untuk melakukan kita kalibrasi coffee grinder kita, dan sebelah kiri kanannya ini ada satu, dan satu lagi di sebelah kanannya ini adalah skrup untuk kita buka bagian dalamnya ya, agar kita bisa bersihin untuk bagian burinya seperti itu. Obengnya, obeng plus seperti ini. Kita akan kita buka dulu bagian depannya. Ini sekalian kita kalibrasi aja sob. Memang perawatan berkala ya, jadi sambil kita kalibrasi, sambil juga bisa kita bersihin bagian dalamnya. Kita buka ya bagian baut sebelah kiri. Hati-hati jangan sampai hilang ya skrupnya. Tempatkan di posisi yang aman. Jadi memang kita harus melakukan perawatan ya, semakin sering semakin bagus sih. Cuma memang kalau bisa memang mungkin seminggu sekali, atau mungkin kalau bisa seminggu 2 kali ya. Kenapa begitu? Dan tergantung juga sih pemakaian juga memang. Dan dengan kita bersihkan seperti itu, kita akan menjaga konsistensi dari hasil gilingannya ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini udah kalau nggak salah udah seminggu lebih lah. Ini saya udah nggak bersihin, dan udah bisa kita lihat ya beberapa ampas-ampas kopi yang masih tertinggal seperti ini. Bisa kita bersihin aja dengan kuas ya, kita bersihkan. Setelah itu sobat bisa lihat ya, di sini ada semacam kupingan ya. Kita bisa tarik pelan-pelan aja, dan inilah bagian pernya, bagian bur depannya ya. Kelihatan sih ada sisa-sisa kopi ya yang masih nempel ini. Coba kita bersihin aja dengan kuas. Nah, makanya dengan kita bersihin seperti ini, sebagaimana saya coba ya, pengalaman setelah dibersihin tuh memang hasil gilingannya kan benar-benar halus itu, dan benar-benar konsisten juga. Bagian pernya juga ini bisa kita lepas ya, seperti ini. Kita bersihkan juga. Oke. Nah, ini ada bagian dalam tuh, di situ kayak ada semacam besi ya, atau apa ya, ini yang memanjang seperti ini. Ini agak sulit dikeluarin. Ini pinnya ya kalau nggak salah. Coba kita keluarin dulu. Seperti ini sob bentuknya. Ini juga jangan sampai hilang ya. Kita bersihkan bagian pinnya ya, dengan menggunakan kuas juga bisa ya. Atau mungkin kita gunain aja tisu ya. Karena ini kayak ada bagian yang lengket ya. Jadi kalau sobat mungkin baru pertama kali buka mesin kopi ini, mesin kopi grinder ya, dia tuh kayak ada lengket-lengket minyak, tapi itu nggak apa-apa sih, memang dari bawaan sananya. Tinggal dibersihin aja ya. Lalu kita lihat bagian dalam ya. Sorry ya sob kalau misalkan ada suara noise kendaraan di luar gitu. Dan ini di bagian dalam ya, di sini ada bur ya, yang memang posisinya fix gitu, dia nggak bakal geser, dan dia nempel gitu kan, dengan adanya skrup, 2 buah skrup di kiri dan kanan seperti ini ya. Kalau saya sih cukup bersihkan aja yang bisa dijangkau dengan kuas ya, di bagian burnya seperti ini, bagian atasnya juga, dan di bagian dalam. Nah, disinilah
apa namanya, kita harus menggunakan alat seperti ini, alat blower ya. Ini di bagian apa namanya, di bagian bin stoppernya juga bisa kita copot dulu ya. Dan ini bisa dicuci manual aja dengan air ya, karena kan memang materialnya plastik ya. Dia aman sih kena air, kena bilas dengan sabun dan air juga. Kalau nggak mau dipakein air ya, tinggal coba di apa namanya, menggunakan kuas aja bagian dalamnya. Lalu di bagian atas sini kita bisa tembak ya dengan menggunakan blower seperti ini, biar apa namanya, semua sisa gilingan kopi yang nempel tuh bisa kebuang keluar. Oke, di bagian apa tengah ya, di bagian sentral sini tuh ada semacam besi besar ya. Jadi memang ini adalah apa ya, bisa dibilang asnya ya. Ini kan motornya kan di bagian belakang ya, jadi dia berputar dan otomatis memutar juga bagian as depan seperti ini yang besi besar ini. Nah, ini juga banyak apa namanya, tempelan bubuk kopi ya yang mesti nempel itu. Nah, kalau saya menggunakan kuas seperti ini dan kita coba nyalain sambil dia berputar kan, biar kita tempelin kuasnya di bagian sisi sebelah sininya gitu, biar lebih memudahkan membersihinnya sob. Oke, yang sisa-sisa yang nempel pada keluar semua, dan ini juga sebaiknya kita angkat ya. Kita bersihkan juga bagian dalam box apa namanya, penampung gilingan kopinya ya. Dalam sini ya, di komponen apa namanya, bor depan ini juga bisa kita tembak ya dengan menggunakan blower. Kalau memang dirasa sulit ya, ada bagian-bagian apa namanya, hasil gilingan kopi yang masih nempel gitu kan, sobat bisa pakai aja ya kayak semacam jarum gitu, dicolok-colokin aja biar dia bener-bener nggak ada lagi yang nyangkut ya untuk apa namanya, gilingan kopi yang masih tertinggal gitu. Oke, sekarang kita tinggal pasang lagi. Oke sobat, kita udah bersihkan ya bagian dalam dari apa, mesin kopi grinder ini gitu kan, dan apa namanya, kita akan coba pasang lagi ya. Dan di sini saya mulai dari kita lihat ini ada bur bagian depan ya. Ini ada per ya, kita masukin aja seperti itu. Terus kita coba masukkan, dan kita lihat juga di sini ada semacam kayak coakan ya. Itu adalah tempat pinnya nanti yang akan kita pasang gitu. Jadi ini di apa, kita posisikan dengan coakan yang sama posisinya. Terus kita masukin aja. Coakannya kita pasin ya dengan coakan yang di dalam ya. Jadi biar si pinnya itu bisa masuk di dalam apa namanya, celahnya ini sob. Masukin aja. Sudah masuk. Oke. Nah, sekarang coba kita apa namanya, tutup dengan apa namanya, bagian gear ini ya, di depan ini ya. Kita skrup. Oke, pastikan kencang. Terus kita pasang untuk boxnya. Kita pasang juga untuk bagian bin stoppernya. Lalu kita akan mulai lakukan kalibrasi. Jadi kita benar-benar dengerin apa namanya, gesekan antar burnya itu jangan sampai terlalu nyaring ya. Coba kita nyalain dulu. Nah, sekarang coba kita akan lakukan pengetesan ya, seperti apa hasil gilingannya. Ini udah yang disetel atau dikalibrasi untuk mencapai gilingan yang halus. Dan apa namanya, kalau bisa sih ya, kita lakukan pengetesan ini sekaligus flashing ya.
untuk memastikan bagian dalamnya ini sudah benar-benar bersih aja, sehingga bisa kita gunakan untuk kita konsumsi ya kopinya ini. Kita coba ya sob. Kita coba lihat dulu ya hasil gilingan seperti apa. Seperti ini ya sob ya hasil gilingannya. Biar lebih terang saya coba kasih lampu dulu. Ini dia untuk hasil gilingannya. Wah, saya rasa sih sudah cukup halus ya. Dan ini bisa digunakan untuk kebutuhan espresso. Oke sobat, demikian saja tutorial atau mungkin tips ya bagaimana cara membersihkan mesin grinder kopi kita ya untuk kebutuhan di kedai maupun di rumah gitu kan. Bisa dilakukan misalkan seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali gitu kan. Tergantung juga dengan pemakaian ya, otomatis semakin sering kita pakai, otomatis juga semakin banyak sisa gilingan kopi yang masih tertinggal di dalamnya gitu ya. Jadi harus semakin rajin lagi dibersihkan. Dan catatan saya mungkin berdasarkan pengalaman juga gitu kan, beans yang kita gunakan itu sebaiknya memang yang tidak terlampau lama ya untuk usia beansnya setelah di roasting. Jadi misalkan beansnya masih fresh gitu kan, atau mungkin kalau istilahnya best before atau expirednya itu tidak terlampau lama gitu ya, karena pengalaman saya kalau beans itu semakin usianya lama ya setelah disangrai ya, itu akan terlihat kayak berminyak atau mungkin agak basah ya. Jadi otomatis dari sisi rasa kopi juga pasti akan ada pengaruhnya, dan juga akan lebih membuat gilingan kopi atau coffee grinder kita itu mungkin kurang dapat menggiling dengan sempurna gitu. Oke, demikian saja. Terima kasih pada sobat semua yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menginspirasi sobat-sobat semua. Ikuti terus channel Kopi Lunak, like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya supaya sobat bisa mendapatkan pemberitahuan kalau ada video terbaru di channel ini. Sekian saja dan sampai jumpa di video berikutnya.